Langkah Indonesia untuk menyetop ekspor barang mentah komoditas semakin mantap. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan akan menjalankan perintah Presiden meningkatkan hilirisasi sektor pertambangan. Bahlil menargetkan pada 2022, Indonesia mulai menyetop ekspor bauksit, kemudian diikuti dengan pelarangan ekspor timah. Langkah ini menjadi cara meningkatkan nilai tambah barang komoditas. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar ekspor bauksit di-stop mulai 2022 mendatang lebih cepat dari aturan dalam UU Minerba. Dalam beli tersebut, pelarangan ekspor bahan mentah dan konsentrat mineral berlaku mulai 10 Juni 2023 mendatang. Kedepan, Joko Widodo juga akan melarang ekspor tembaga dan timah. Euforia perkembangan aset kripto di Indonesia mendapat perhatian serius pemerintah. Belum lama ini, Majelis Ulama Indonesia menilai aset kripto haram digunakan sebagai mata uang. Hal ini pun juga mendapat perhatian serius dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang turut menilai kripto haram karena mengandung spekulasi. Dia menyebut kripto tidak sah diperjualbelikan karena mengandung judi dan tidak berbentuk fisik sehingga tidak diketahui jumlahnya secara pasti. Bukan hanya itu, bila digunakan sebagai mata uang, maka kripto juga melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, bahwa selama ini rupiah merupakan alat pembayaran yang sah. Ma'ruf juga menyebut kripto tidak memenuhi syarat sebagai komoditas, sebab tidak ada wujud fisik dari kripto itu sendiri. Salah satu syarat sebagai komoditas adalah memiliki underlying yang jelas, artinya ada bentuk fisik dari produk yang diperjualbelikan. Pemerintah akan kembali melanjutkan program Kartu Prakerja pada 2022. Bahkan pada tahun depan, anggarannya mencapai 2 kali lipat dari tahun 2021. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan, pemerintah akan mengalokasikan dana Kartu Prakerja mencapai 11 triliun rupiah. Nilai tersebut setara dengan 4,3% dari total alokasi dana sosial 252,3 triliun rupiah. Hingga saat ini, Kartu Prakerja telah menjangkau 12 juta orang dari 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, manajemen pelaksana mengadakan survei terhadap 7,2 juta responden. Hasilnya 85% responden tidak pernah mengikuti pelatihan sama sekali, 52% diantaranya tinggal di pedesaan, 49% merupakan wanita, dan 3,6% diantaranya penyandang disabilitas. Dalam Outlook Ekonomi terbaru, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mencatat lonjakan inflasi menjadi risiko utama prospek pertumbuhan ekonomi global. OECD memperkirakan pertumbuhan global akan mencapai 5,6% pada tahun ini, sementara prospek tahun 2022 dan 2023 masing-masing 4,5% dan 3,2%. Prediksi tersebut sedikit berubah dari perkiraan sebelumnya sebesar 5,7% untuk tahun 2021. Lonjakan inflasi yang menjadi risiko pertumbuhan ekonomi global seharusnya bisa diantisipasi. Menurut organisasi yang berbasis di Paris itu, langkah terbaik yang bisa dilakukan bank-bank sentral adalah menunggu ketegangan rantai pasokan mereda dan memberi sinyal bahwa mereka akan bertindak jika diperlukan. OECD menyebutkan, inflasi kemungkinan akan mendekati puncaknya hampir 5% dan secara bertahap akan turun menjadi 3% pada tahun 2023. Lonjakan inflasi ini disebabkan adanya rebound ekonomi yang kuat dan banyak perusahaan yang berjuang memenuhi kebutuhan pelanggan pasca pandemi. Uni Eropa meluncurkan program alternatif pendanaan pembangunan infrastruktur senilai 300 miliar euro atau sekitar 4.886 triliun rupiah untuk menyaingi program Belt and Road China. Uni Eropa menyebutkan, alternatif pendanaan yang disebut Global Gateway itu akan bersumber dalam beberapa bentuk, 18 miliar euro dalam bentuk hibah dan 280 miliar euro dalam bentuk investasi dari negara anggota, bank pembangunan, sektor swasta dan badan pembiayaan Uni Eropa termasuk Bank Investasi Eropa.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan program pendanaan yang dibuat negara zona Eropa itu menawarkan alternatif utang program infrastruktur yang lebih sehat ketimbang Belt and Road milik China yang dituduh menjadi jerat utang bagi beberapa negara. Uni Eropa juga sedang mempertimbangkan pembuatan fasilitas kredit baru untuk perusahaan Eropa yang menjual ke pasar di luar Uni Eropa.